Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Saya Didin Syamsuddin dari SMK PGRI Subang. Saya Sri Haryandani dari SDN Sukalaksana. Saya Cynthia Dwi Wahyuni Tias dari SMAN 3 Subang. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Cynthia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Didin. Ya, bagaimana kabar Ibu Cynthia hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Didin gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik nih dan sehat nih kelihatan ya. Iya. Cerah ya, Pak ya? Iya, Ibu Cynthia nih, sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu untuk mendiskusikan terkait dengan rubrik penilaian yang akan kita ikuti hari ini. Ya. Nah, Ibu nanti pada saat coaching itu saya akan mengamati coach dan coachee. Kemudian nanti apakah proses coaching Ibu itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon pertanyaan dan atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga nanti disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan dalam coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan hari ini yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oke. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik nih, yang ingin diobservasi? Secara spesifik saya ingin lebih mengembangkan mengenai mengajukan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif, Pak. Iya. Terakhir nih Bu ya, dari indikator-indikator yang tersebut Ibu sampaikan, yang bagaimana nih yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini terhadap coachee-nya? Ya, saya menginginkan nanti coachee itu bisa menemukan solusi dari permasalahan dan tentunya nanti akan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Baik, Ibu demikian ya. Dalam tahap praobservasi kali ini, Ibu silakan untuk melakukan coaching terhadap coachingnya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang Ibu harapkan. Alhamdulillah baik, terima kasih Pak Didin atas kesempatannya. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tias. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat, Bu. Bagaimana dengan kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar Ibu ada yang mau disampaikan ya, Bu ya? Bagaimana, Bu? Betul, Bu. Ada sesuatu yang saya ingin sampaikan kepada Bu Tias. Oke, tapi sepertinya waktu kita cuma sebentar nih, Bu ya, sekitar 10 menit. Gimana nih, Bu? Mau ngobrol apa sekarang? Begini, Bu, ini terkait dengan rekan-rekan saya di sekolah. Saya lihat dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan terkait dengan penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja. Ceramah lagi, Bu. Kan kita tahu ya, Bu, pada zaman sekarang ini sudah sangat canggih dan juga model pembelajaran juga sudah sangat pesat gitu, Bu. Jadi saya lihat
pembelajarannya itu kurang bervariatif Bu, seperti itu. Oke, berarti saya garis bawahi ya Bu ya, kalau permasalahan dari Ibu Sri itu adalah pembelajaran dari rekan-rekan yang kurang kreatif, seperti itu ya Bu ya? Iya betul, betul. Ya, kira-kira dari percakapan kita hari ini Bu, apa yang Ibu ingin dapatkan? Saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah saya terkait penyampaian materi pembelajaran yang mungkin saya harapkan itu lebih bervariasi. Baik, berarti Ibu menginginkan adanya perubahan ya Bu ya? Iya, betul. Kira-kira perubahan apa nih yang ingin Ibu lihat atau dapatkan? Saya ingin adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian model pembelajaran atau media pembelajaran seperti ini Bu, yang bervariasi gitu, misalnya menggunakan aplikasi-aplikasi seperti aplikasi Quizzes seperti itu Bu, karena yang memang aplikasi itu kan sudah marak ya di dunia guru gitu ya Bu ya. Sehingga nanti itu atau juga ya Bu, PowerPoint gitu, yang itu aja sudah lebih baik Bu, menggunakan slide presentasi PowerPoint itu Bu, daripada tidak sama sekali ya Bu, yaitu yang memang saya harapkan sehingga nanti anak lebih bervariasi dengan model-model seperti itu. Oke, dari yang Ibu barusan sampaikan mengenai pembelajaran dengan bervariasi metode, kemudian model atau media, kira-kira sekarang sudah berada di level berapa nih Bu, dari level 1 sampai 10? Saya rasa masih di level 5 Bu, karena memang masih banyak senior di sekolah saya. Oke, di level 5 ya Bu ya. Kira-kira dari level 5 ini yang bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran itu berapa Bu? Ingin ditingkatkan sampai ke level berapa? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 saja Bu, karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi memang agak sulit ya Bu, karena di sini masih ada kritik senior gitu Bu. Jadi yang paling memungkinkan itu ke level 7. Oke, dari level 5 ke level 7 ya Bu ya. Kira-kira usaha apa yang bisa Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut Bu? Ya mungkin masih bingung sebenarnya Bu Tias ya, untuk melakukan apa yang harus saya lakukan, tapi insya Allah saya berencana itu melakukan mentoring atau pendampingan seperti itu dengan individu ya, bentuk individu secara face to face berbicara dengan rekan. Oke. Untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan dengan cara individu ya Bu ya tadi. Kira-kira selain itu ada tidak strategi lain yang bisa Ibu terapkan atau pernah Ibu terapkan supaya nanti teman-teman itu lebih nyaman gitu Bu? Ya mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti berkonsultasi dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan workshop seperti itu Bu, untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran yang menggunakan media-media yang lebih bervariatif seperti ini. Berarti Ibu inginnya merencanakan selain dari mentoring tadi, Ibu juga ingin melaksanakan pelatihan workshop ya Bu ya? Iya. Nah dari ketiga ini, kira-kira untuk saat ini lebih nyaman dan bisa cepat terrealisasikan itu yang mana nih Bu dari ketiganya? Sepertinya yang mentoring ya Bu, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop itu perlu persiapan yang matang. Jadi perlu waktu juga, tidak sebentar ya Bu ya, hanya biaya juga gitu. Jadi yang lebih saya dahulukan itu yang mentoring ya Bu ya. Kegiatan mentoring ini kira-kira Ibu memerlukan support atau bantuan dari siapa atau seperti apa Bu? Ada sih Bu, sebenarnya nanti mungkin saya minta bantuan dengan rekan saya yang memang mempunyai keahlian IT, di mana itu bisa menggunakan pembelajaran yang lebih bervariatif, misalnya menggunakan pembelajaran ada biasanya kan kalau ahli IT itu ada ide ya Bu ya, juga ada ide untuk yang lebih bervariasi gitu ya, medianya seperti itu.
Oke nih Bu, pengen melakukan mentoring dengan cara kolaborasi bersama rekan-rekan kerja ya Bu ya. Kira-kira kapan nih Bu bisa terrealisasikan? Secepatnya Bu Tias, mudah-mudahan insya Allah minggu depan saya akan melaksanakannya. Oke Ibu, bagus sekali ya. Alhamdulillah dari percakapan kita, apa nih yang sudah Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran ya Bu ya, cara bagaimana akan terjadinya perubahan di sekolah saya seperti itu, dan juga merubah rekan guru saya yang nantinya bisa menyampaikan materi pembelajaran dengan lebih bervariasi. Oke, alhamdulillah Ibu sudah ada gambaran nih ya bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya Bu ya. Oke, nanti saya tunggu kabar dari Ibu seperti apa pelaksanaannya ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih atas waktunya yang sudah meluangkan waktunya terkait dengan masalah-masalah saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya juga dan bagi perubahan sekolah saya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu, sama-sama. Mungkin nanti kalau ada hal yang ingin disampaikan lagi, kita ngobrol lagi ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah sekali ya Ibu Cynthia tadi sudah melaksanakan coaching dengan baik dan lancar. Nah, Bu Cynthia tadi kan di awal saya sempat menanyakan terkait dengan indikator apa nih yang ingin dicapai oleh Ibu Cynthia. Nah, kira-kira apa nih yang sudah tercapai dalam proses coaching tadi? Saya merasa saya sudah melakukan proses coaching berdasarkan alur tirta ya Pak ya. Iya. Ada tujuan, lalu ada identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab gitu. Sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi dari permasalahannya. Wah, betul. Luar biasa sekali ya. Tadi saya juga selaku observer memang melihat Ibu Cynthia sudah bagus sekali dalam menerapkan alur tirta. Dari mulai menetapkan tujuan coaching, kemudian juga mengidentifikasi permasalahan dari si coaching, kemudian mampu menggali potensi-potensi untuk melakukan rencana aksi nyatanya dari si coaching dan mengambil langkah tanggung jawab agar apa yang menjadi solusi dari yang disampaikan dalam proses coaching tersebut bisa diambil oleh coaching tersebut. Itu sangat luar biasa Bu Tias. Nah, Bu Tias nih sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu Cynthia kembangkan lagi? Ya, kompetensi yang sebetulnya ingin saya lebih kembangkan itu memberikan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya, supaya nanti ketika saya melakukan proses coaching lagi itu bisa lebih baik lagi gitu. Luar biasa sekali ya Ibu Cynthia ya, tadi padahal sudah menerapkan tirta itu sudah sangat luar biasa di situ ya, sudah sangat terlihat Ibu Cynthia sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena dari saya tadi lihat responnya juga sudah bagus dari coaching, kemudian terlihat bahwa sangat membantu sekali gitu ya dari apa yang Ibu Cynthia coachkan kepada si coaching ini. Baik Bu Cynthia, mudah-mudahan Bu Cynthia ke depan bisa jauh lebih baik lagi dan mampu memberikan manfaat kepada banyak orang dengan proses coaching yang Ibu Cynthia laksanakan. Bu Cynthia, demikian proses observasi kita pada hari ini. Saya cukupkan, terima kasih ya. Wassalamualaikum. Baik, sama-sama Bapak. Waalaikumsalam. Iya. Assalamualaikum Pak Didin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sri. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Didin? Alhamdulillah kabar saya hari ini baik dan sehat. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah sehat Pak. Oh ya Pak, hari ini Bapak akan melakukan proses coaching ya Pak? Betul Ibu. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan terlebih dahulu dengan Bapak, boleh Pak? Boleh. Jadi gini ya Pak, nanti pada saat coaching, coach dan coaching itu akan saya nilai dan juga saya amati sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya Pak. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian apakah Bapak sedang memberikan pertanyaan yang berbobot atau tidak? Dan juga saya akan mendengarkan
jawaban dari Koci. Apakah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bapak berikan gitu Pak. Dan jangan lupa ya Pak, ada prinsip coaching juga, yaitu kemitraan proses kreatif juga, terus memaksimalkan kompetensi. Nah, mungkin sebelum dilakukan proses observasi nih Pak, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Pak? Boleh. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang Bapak kembangkan dalam proses coaching ini Pak? Potensi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching kali ini adalah kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, baik Pak, jadi Bapak ingin mengembangkan 3 kompetensi begitu Pak? Betul Ibu. Ya, itu yang terdiri dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya Bapak. Betul. Nah, kira-kira mana yang lebih spesifik Pak dari ketiga indikator ini ya Pak, yang lebih Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Baik, jadi 2 yang menurut Bapak lebih spesifik ya Pak ya. Yang pertama mendengarkan aktif, dan yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira Pak, indikator ketercapaiannya itu seperti apa Pak? Nah, indikator ketercapaiannya yang ingin saya dapatkan nanti pada saat coaching adalah saya berharap semoga coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah penyelesaian masalah yang sedang dihadapi oleh coach. Baik Pak, jadi Bapak indikator ketercapaiannya pada saat coach sudah menemukan sendiri ya Pak solusi atas permasalahannya ya Pak. Betul, ya. Ibu. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Silahkan Bapak melakukan proses coaching dengan coach dengan sebaik-baiknya ya Pak ya. Nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol lagi Pak. Siap Ibu. Terima kasih ya Bapak. Sama-sama. Silahkan melakukan proses coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Cynthia. Ya, waalaikumsalam Pak Didin. Gimana kabar Ibu Cynthia hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baik ya, alhamdulillah. Dengar-dengar nih Ibu Cynthia mau ada yang mau diobrolin nih hari ini. Iya. Kelihatan murung banget itu. Iya nih Pak, sebetulnya saya ada yang mau diceritain nih. Apa nih kira-kira yang mau diobrolkan hari ini? Yang ingin saya obrolkan itu masalah siswa, Pak. Saya lihat siswa di sini sepertinya bosan dengan pembelajaran yang begitu-begitu saja. Nah, setelah saya amati ternyata dari gurunya sendiri itu sepertinya mereka kurang variatif dalam memberikan pembelajaran gitu. Misalnya mereka lebih fokus ke berceramah, kemudian mereka juga kurang memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah gitu. Nah, rekan-rekan guru itu sepertinya mereka tidak punya inisiatif untuk menggunakan sarana dan prasarana yang ada di sekolah gitu, Pak. Oh begitu ya, jadi persoalan yang dihadapi Ibu Cynthia adalah karena rekan-rekan guru yang tidak bisa melaksanakan pembelajaran yang dengan variatif itu ya. Iya betul Pak. Masih flat gitu ya. Iya betul. Masih konvensional lah kasar gitu ya. Iya. Nah Bu Cynthia, perbincangan kita pada hari ini tidak lama ya, ada hanya waktu 10 sampai 15 menit. Iya. Nah kira-kira Bu Cynthia apa nih dari akhir obrolan kita yang ingin Ibu Cynthia dapatkan? Yang ingin saya dapatkan itu perubahan ya Pak ya, perubahan supaya guru-guru itu nantinya bisa mengajarnya lebih variatif lagi gitu. Iya, perubahan itu sudah sangat signifikan ya, perubahan guru yang supaya bisa lebih variatif lagi ya, Cynthia ya. Iya. Nah, dari persoalan itu, kira-kira Ibu Cynthia idealnya itu seperti apa sih guru-guru itu dalam mengajar? Iya, idealnya kalau menurut saya ya Pak, karena kan di sekolah kita itu sarana dan prasarananya sudah cukup baik. Dari segi misalnya teknologi, infokus, yang lain sebagainya itu sudah sangat baik. Selain itu juga kan di sekolah kita ada semacam lapangan ya Pak ya. Iya. Lapangan besar yang sepertinya bisa digunakan untuk pembelajaran gitu.
Nah, seperti itu Pak. Gimana ya Pak ya? Iya, itu kan tadi idealnya guru bisa memaksimalkan ya, bisa memaksimalkan fasilitas yang ada di sekolah. Betul, Pak. Dengan media-media juga yang bisa mereka unduh gitu kan. Sehingga pembelajaran lebih variatif. Nah, kira-kira nih, itu kan yang idealnya seperti itu ya. Kondisi guru-guru di sekolah Bu Cynthia sekarang itu kalau di level kan 1 sampai 10 ada di level berapa? Saya rasa itu ada di level baru di level 5 ya Pak ya. Karena guru-guru itu ya tadi belum variatif, misalnya menggunakan metode, model, media pembelajaran gitu. Gitu Pak. Oke, baru di level 5 ya? Baru di level dalam 5 ya. dalam menggunakan model, metode dan media pembelajarannya. Iya. Nah, kira-kira kalau Bu Cynthia ingin mengadakan perubahan terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru-guru agar lebih variatif, dari level 5 mau ke level berapa nih ditingkatkannya? Saya rasa mungkin ke 7 ya Pak ya. Enggak 8 aja? 7 dulu aja lah 7, Pak ya. iya, Ya 7 iya. dulu aja 7. Ya, Nah, dari naik 5 level ke level 7 Iya. gitu ya. 7. Itu kira-kira indikator apa nih yang bisa Ibu Cynthia lakukan, strategi yang bisa Ibu Cynthia lakukan untuk supaya dari level 5 bisa naik ke level 7? Sebetulnya ini masih saya pikirkan ya Pak ya, tapi rasanya sepertinya bisa dengan misalnya melakukan mentoring untuk pemanfaatan media atau misalnya sarana, kemudian memvariasikan metode dan model di sekolah gitu. Seperti itu Pak. Atau ya. Ya, Bu Cynthia tadi menyampaikan dapat melakukan perubahan dengan cara mentoring ya dan memaksimalkan sarana prasarana yang ada di sekolah. Nah, kira-kira selain strategi itu ada strategi lain yang bisa Ibu Cynthia lakukan? Sebetulnya mungkin saya bisa konsultasi dengan Ibu Kepala Sekolah mengenai pelaksanaan workshop ya Pak ya di sekolah gitu. Tapi ya saya bisa melakukan workshop atau ya tadi dengan mentoring juga. Selain mentoring, workshop, ada lagi yang bisa lebih spesifik, yang lebih bisa direalisasikan dengan cepat dalam minggu-minggu ini oleh Ibu Cynthia? Sebetulnya kalau saya harus memilih di antara dua itu, mentoring itu akan lebih cepat terrealisasikan ya Pak ya untuk minggu ini gitu. Mentoring Apa seperti indikatornya? Ya dari mentoring itu nanti saya bisa mungkin Pak berkolaborasi dengan guru-guru yang memang misalnya tadi untuk pemanfaatan media IT itu dengan guru-guru yang pandai IT, misalnya mereka nanti berkolaborasi atau misalnya di dalam kelompok belajar bersama-sama untuk menemukan ide-ide baru yang segar gitu untuk pembelajaran ya Pak ya. Baik, Ibu Cynthia tadi kan sudah menyampaikan, kalau boleh saya garis bawahi, Ibu Cynthia akan melakukan perubahan dengan melakukan mentoring ya, Iya. berkolaborasi dengan rekan sejawat. Nah, kira-kira apa nih dukungan atau dukungan siapa atau dukungan bentuk apa yang Ibu Cynthia butuhkan agar supaya Ibu Cynthia bisa merealisasikan itu dengan cepat? Iya, kalau dari guru-gurunya sendiri sih sebetulnya sudah ada terpikir gitu mereka untuk melakukan perubahan, tapi mungkin untuk memulainya sendiri Pak. Jadi yang pertama dukungan yang saya harapkan ya tadi dari teman-teman yang memang sudah ahli ya Pak ya, ahli di bidang misalnya IT atau misalnya mereka punya semacam praktik baik tentang model dan metode pembelajaran yang bervariasi gitu. Nah itu seperti itu Pak mungkin ya dukungan Baik, teman-teman sejawat. jadi kalau boleh saya garis bawahi juga bahwa Bu Cynthia akan melakukan kegiatan mentoring ya, Iya, dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat yang memang ahli IT gitu ya, Iya betul. untuk menciptakan lingkungan perubahan pembelajaran itu. Iya. Nah, kira-kira nih kapan Ibu Cynthia akan melakukan itu? Sepertinya di minggu sekarang ya Pak ya, 1 minggu ke depan saya akan melakukan mentoring, mengajak teman-teman gitu yang memang ahli dalam hal tersebut untuk mengajak teman yang lain. Gitu. Oke, baik ya. Minggu depan ya Bu? Iya betul. Minggu depan Ibu Cynthia akan melakukan kolaborasi terlebih dahulu ya dengan rekan tadi yang disampaikan untuk melaksanakan kegiatan mentoring agar
terjadinya perubahan Iya, betul, pembelajaran di kelas ini. Ya, Bu Cynthia luar biasa sekali ya. Tadi Bu Cynthia sudah menggambarkan itu. Nah, kira-kira dari obrolan kita hari ini nih, Ya. apa yang sudah Ibu Cynthia dapatkan nih? Iya, saya dari percakapan kita hari ini mendapatkan ide ya Pak ya untuk melakukan mentoring terlebih dahulu dengan berkolaborasi bersama teman-teman yang ahli di dalam komunitas belajar masing-masing, yang satu frekuensi dulu atau mungkin yang satu MGMP dulu gitu ya Pak ya. Iya. Seperti itu Pak. Baik. Jadi mudah-mudahan apa yang didapatkan Bu Cynthia hari ini bisa direalisasikan, dan saya juga boleh menunggu nanti ya minggu depan cerita yang terbarunya nih setelah Ibu Cynthia melakukan mentoring dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Baik ya. Terima kasih ya Bapak ya atas kesempatan dan waktunya, sudah mendengarkan cerita saya, keluh kesah saya selama ini. Baik Ibu Cynthia. Mudah-mudahan Ibu Cynthia juga bisa mendapatkan apa yang hari ini didapatkan untuk melakukan perubahan pembelajaran di kelas. Semoga sukses ya. Ya, terima kasih Pak Didi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Pak Didi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Didi. Waalaikumsalam Ibu Sri. Bagaimana tadi hasil proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Wah, alhamdulillah Ibu sudah amat sangat lancar dan berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Pak. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi ya Pak ya, bolehkah saya ada sedikit pertanyaan buat Bapak Pak? Boleh. Nah, boleh. ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak dapatkan dari coaching pada hari ini? Saya mendapatkan hari ini proses coaching dengan alur tirta, yang mana dari indikator-indikator yang tadi kita diskusikan, bahwa saya sudah menemukan alur yang mana si coach itu bisa menemukan masalah yang dihadapi sendiri. Saya mulai dengan mempertanyakan tujuan, kemudian saya mulai mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh coach dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan, menggali informasi. Kemudian saya juga mencoba untuk mengarahkan rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach dan mengarahkan coach untuk melakukan tanggung jawabnya terkait dengan tindakan yang akan dia lakukan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi. Baik, jadi Pak Didin itu sudah berhasil ya Pak ya melakukan proses coaching pada hari ini ya Pak ya. Alhamdulillah. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga ada beberapa catatan ya Pak ya yang berhasil Bapak sampaikan pada proses coaching itu, yaitu Bapak sudah menyampaikan tujuan ya Pak ya. Tujuan sudah. Kepada coach, lalu Bapak sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coach, dan juga Bapak sudah mengarahkan untuk coach itu mencari rencana aksinya juga Pak ya, dan Bapak sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab coach ya, agar terencana aksinya juga Pak ya. Baik Pak, jadi tadi juga saya sudah mendengarkan percakapan Bapak dengan coach juga ya Pak, bahwa di situ Bapak sudah fokus ketika bertanya jawab, Bapak sudah melakukan kehadiran penuh, kemudian Bapak juga sudah mendengarkan aktif ya Pak tentunya. Nah, Bapak juga sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Luar biasa sekali Pak ya. Nah, di sini ada satu lagi ya Pak ya, boleh ya Pak ya? Boleh. Nah, di sini apa kedepannya, kompetensi apa sih yang akan Bapak kembangkan kembali gitu Pak? Baik. Kompetensi di dalam alur coaching menggunakan alur tirta yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin menggali pertanyaan dan menggali potensi dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si coach agar mereka mampu menemukan permasalahan-permasalahan, menemukan solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan yang sedang mereka hadapi, sehingga kehadiran kita itu di dalam proses coaching bisa dirasakan bermakna oleh si coach ketika mereka mampu menemukan
jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi melalui proses memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu mungkin kompetensi ke depan yang ingin saya lebih kembangkan dan tingkatkan lagi. Makanya. Baik Bapak, luar biasa sekali ya Pak. Jadi Bapak ingin mendalami lagi alur tirtanya ya Pak ya, Ibu, supaya betul. lebih baik lagi untuk kedepannya ya Pak Betul, ya. Ibu. Bapak, saya ucapkan terima kasih ya sudah melakukan sesi tanya jawab ini melalui observasi dan menggunakan proses coaching dengan alur tirta ya Bapak ya. Baiklah Pak, saya akhiri saja ya Pak ya percakapan ini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Sri. Assalamualaikum Ibu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Cynthia. Gimana nih kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah sehat. Ini Ibu sekarang mau melakukan coaching, betul Bu? Betul Bu. Pada hari ini saya akan melakukan coaching. Nah, di sini saya akan menjadi observer. Nanti saya akan mengamati dan menilai saat Ibu akan melakukan coaching. Nah, saya akan menggunakan rubrik penilaian seperti apakah nanti ketika Ibu di coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian nanti dari kompetensi inti dilihat dari bagaimana Ibu mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian kehadiran penuh dan juga kemudian bagaimana nanti coach menanggapi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan oleh Ibu. Nah, kemudian Ibu juga jangan lupa mengenai prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Bu ya. Nah, sebelum akan melakukan proses coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, boleh Bu? Boleh. Iya. Dalam proses coaching ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan Bu. Yang pertama kehadiran penuh atau present, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach nanti. Oke, dari ketiga kompetensi yang Ibu sampaikan tadi, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara lebih spesifik Bu? Iya. Baik, dari ketiga mungkin saya akan kembangkan secara lebih spesifik yaitu yang pertama mendengarkan aktif Bu ya. Dan yang kedua saya akan menjadi lebih fokus sehingga saya akan ada kehadiran penuh gitu present ya Pak. Ya Bu ya, maaf. Dengan mendengarkan aktif pun nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot juga Bu. Itu yang sesuai dengan kata kunci yang diberikan. Nah, kemudian indikator ketercapaiannya seperti apa Bu yang Ibu inginkan dalam proses coaching ini? Indikator ketercapaiannya saya akan melihat apakah coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahannya yang dihadapi dan juga coach memiliki rencana aksi atau rencana kedepannya apa yang harus dilakukannya. Oke, mungkin itu saja dulu Bu ya pertanyaan dari saya di praobservasi ini. Semoga nanti saat Ibu melaksanakan coaching, Ibu selalu mengingat mengenai prinsip, kemudian kompetensi inti. Mudah-mudahan Ibu mendapatkan hasil yang maksimal ya Bu ya nanti di dalam prosesnya. Terima kasih ya Bu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Didin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Sri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu Sri, alhamdulillah hari ini kabar baik. Ibu Sri sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga. Dengar-dengar Pak Didin ini ada yang mau disampaikan ya pada saya? Iya Bu, ini mau membicarakan tentang sekolah. Oke, tapi sepertinya kita nggak mengisi waktu banyak ya Pak ya. Kita hanya ada waktu 15-20 menit saja. Tidak apa-apa Pak? Gak apa-apa Bu. Nah baik.
lalu apa ya Pak yang akan Bapak obrolkan pada hari ini? Iya Bu, ini di sekolah saya Bu, jadi ada seperti kebosanan yang dialami oleh peserta didik, siswa-siswi kami di dalam mengikuti pembelajaran. Nah, setelah saya lihat itu persoalannya ada pada guru yang monoton di dalam proses pembelajarannya, hanya menggunakan metode ceramah aja gitu, jadi tidak begitu variatif gitu Bu, sehingga anak-anak itu banyak ngeluh. Nah, kan kalau anak-anak ngeluh kan jadi sekolah kita gimana gitu ya, jadi tidak profesional seolah-olah di dalam melaksanakan pembelajarannya itu Bu. Oh, jadi saya garis bawahi ya Pak, berarti permasalahan Bapak itu pembelajaran dari rekan-rekan kurang bervariatif ya Bu? Iya, Pak, ya, Pak? Betul Ibu. Iya, maaf Pak. Nah Bapak, kira-kira percakapan kita hari ini nih, apa yang ingin Bapak dapatkan? Saya sih ingin mendapatkan adanya perubahan pembelajaran di guru-guru dalam proses mengajar, sehingga mereka bisa melaksanakan pembelajaran dengan sangat variatif dari mulai metode, bahan ajar dan model pembelajarannya, begitu Bu. Jadi apa perubahan yang Bapak kira-kira ya Pak ya, perubahan apa ya atau caranya seperti apa yang Bapak inginkan itu Pak? Saya sih menginginkan para guru itu bisa menggunakan dan memaksimalkan bahan, metode, dan model pembelajaran yang lebih variatif. Semisal saat ini kan kita sudah masuk di era 4.0 gitu Bu ya. Iya. Jadi mereka bisa menggunakan media sosial sebagai bahan pembelajaran, bahan ajar. Mereka bisa menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Quizzes, kemudian Google Classroom, kemudian Google Meet dan lain sebagainya, sehingga ada perubahan pembelajaran yang mengarahkan sekaligus membimbing anak-anak itu ke arah yang lebih modern seperti itu, sehingga pembelajaran tidak konvensional, tidak hanya ceramah aja gitu Bu. Jadi kami harapkan ya mereka guru-guru ini, rekan-rekan guru ini bisa menggunakan teknologi terbaru yang memang bisa mensupport dan mendukung proses pembelajaran mereka di kelas. Oke, dari yang Bapak sampaikan tadi ya Pak, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode ya Pak ya. Iya Bu. Model atau media itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya Pak ya. Sangat ideal. Ideal. Ya kondisi idealnya itu 10 ya Pak. Iya betul Ibu. Sepertinya kira-kira nih Pak, sekarang ini kondisi sekolah Bapak itu berada di level berapa Pak? Kondisi rekan-rekan saya, rekan-rekan guru di dalam proses pembelajaran kalau di level ya Bu ya, itu baru di level 5 Bu. Okay. Kenapa? Karena mereka untuk menggunakan aplikasi itu memang masih agak perlu pelatihan khusus kayaknya, karena masih banyak guru-guru seniornya Bu gitu yang Pak. memang sulit untuk Iya. menerapkan itu. Jadi masih ada di level 5 ya Pak ya? Iya. Lalu Bapak kira-kira ya di kondisi sekarang ini Bapak akan menaikkan ke level berapa Ya. untuk mengembangkan lagi ya itu Pak? Saya sih tidak muluk-muluk ya Bu. Kalau bisa sih naik di level 7 lah gitu. Level 7. Oke, level 7. Enggak 8 atau 9 Enggak. Pak? Ketinggian kayaknya Bu. Kenapa Pak? Kenapa level 7 ya? Saya sih berharap guru-guru saya di sekolah itu yang senior itu nanti mereka minimal bisa menggunakan 2 atau 3 aplikasi pembelajaran yang menggunakan teknologi. Baik seperti itu. Pak, Bu. jadi dari 5 ke 7 sudah ada kenaikan ya Pak ya? Iya. Kira-kira usaha apa ya Pak ya akan dilakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut Pak? Saya juga sempat bingung, masih bingung sebenarnya. Tapi saya akan coba ya dengan beberapa cara agar supaya saya bisa menghadirkan perubahan terhadap proses pembelajaran dari guru-guru ini. Pertama, mungkin saya akan mencoba dengan mentoring, kemudian dengan workshop atau pelatihan-pelatihan. Nanti paling saya konsultasi dengan ibu kepala sekolah untuk mengadakan pelatihan-pelatihan agar guru-guru mampu dan bisa menggunakan teknologi di dalam proses pembelajarannya. Itu paling Bu.
Oke, untuk mentoring ya Pak, nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingnya kira-kira selain itu ada tidak Pak strategi yang pernah Bapak terapkan? Bisakah dan teman-teman tuh nyaman gitu Pak Oke. dengan penyampaian? Paling kalau ditanya strategi yang lain selain mentoring, saya akan berkolaborasi paling Bu. Atau konsul dengan ibu kepala sekolah. Selain workshop, saya juga ingin nanti guru-guru itu bisa dimagangkan keluar gitu ya. Strategi yang lainnya ya gitu. Kemudian saya juga bisa menggait atau merangkul teman-teman rekan-rekan sejawat yang memang keahlian kompetensi di bidang IT-nya juga mumpuni agar supaya bisa menciptakan bahan ajar yang lebih terkini, aplikasi yang bagus untuk bisa menarik peserta didik dalam proses pembelajaran gitu. Baik, jadi Bapak merencanakan itu tentang mentoring, pendampingan, lalu pelatihan workshop ya Pak ya? Iya. Nah, dari ketiganya ini ya Pak ya, kira-kira Bapak ini saat ini nyaman atau lebih bisa cepat merealisasikannya itu yang mana dulu Pak? Kalau dari mentoring dan magang tadi ya, rasa-rasanya yang lebih efektif, efisien, yang bisa cepat saya laksanakan paling mentoring deh Bu. Mentoring Iya, Pak, kenapa? Karena kalau workshop dan magang guru ke tempat yang memang mumpuni untuk dia bisa melakukan pembelajaran dengan teknologi terbarukan, rasa-rasanya butuh waktu juga ya, perencanaan yang lama, kemudian butuh budget juga gitu loh. Belum tentu nanti bentrok dengan waktu dia ngajar juga dan sebagainya. Kayaknya mentoring deh Bu yang lebih efektif. Oke, mentoring ya Pak ya. Kegiatan mentoring ini kira-kira Bapak memerlukan support atau bantuan siapakah atau gimana Pak? Dari proses mentoring yang ingin saya lakukan itu paling saya butuh support. Tadi saya butuh rekan-rekan sejawat barang 2 atau 3 orang tim gitu ya, di bidang keahlian teknik komputer, kemudian programming untuk mampu bisa membawa perubahan dari ide dan gagasan yang saya akan canangkan dalam proses mentoring nanti dengan cara membuat bahan ajar yang lebih terkini lah, yang lebih terbarukan, yang lebih modern, sehingga ketika peserta didik disuguhkan bahan ajar atau konten yang lebih menarik, ya diharapkan mereka bisa lebih fokus di dalam kelas gitu. Itu Bu paling. Baik Pak, berarti Bapak pengen melakukan yang pertama itu mentoring ya Pak? Betul. Cara-cara berkolaborasi ya Pak, Iya. Dengan rekan-rekan. Kira-kira Pak kapan nih akan direalisasikan mentoringnya? Baik, kalau dari waktu rasa-rasanya mungkin minggu depan deh Bu, pada saat IHT. Minggu depan Iya. Pak? Pada saat IHT nanti saya akan coba ngobrol dengan ibu kepala sekolah untuk mengkonsultasikan program mentoring ini. Kemudian nanti saya akan membentuk tim dari rekan-rekan sejawat yang memang mumpuni dari bidang IT untuk nanti saya bisa realisasikan, insya Allah mudah-mudahan bisa membawa dampak perubahan kepada guru-guru yang memang masih melaksanakan pembelajaran yang konvensional itu. Luar biasa sekali Pak, sangat luar biasa ini Maya Pak. Lalu kira-kira Pak, dari percakapan kita ini ya, apa yang udah Bapak dapatkan? Yang saya dapatkan dari percakapan kali ini, alhamdulillah Bu, tadi juga saya sudah sampaikan bahwa saya mendapatkan ide gagasan baru dari pertanyaan-pertanyaan Ibu sampaikan, yang mana mudah-mudahan saya bisa memberikan perubahan di dalam proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru agar mereka bisa menggunakan aplikasi terkini di dalam proses pembelajarannya. Betul. Seperti itu Bu. Alhamdulillah, oke Pak ya, alhamdulillah. Berarti Bapak sudah ada gambaran nih ya Pak Ada dari Ibu, alhamdulillah. Percakapan kita ini bahwa adanya perubahan nanti ya untuk sekolah Bapak dan juga diri Bapak sendiri terkait penyampaian materi yang lebih bervariatif ya Pak ya. Iya Ibu. Kita cukupkan sampai di sini saja ya Pak ya. Ya mudah-mudahan nanti minggu depannya kita bisa bertemu lagi dan saya akan bertanya lagi kepada Bapak ya Pak kalau kita bertemu ya. Saya lebih penasaran seperti apa nanti perkembangan materi penyampaian rekan-rekan Bapak sendiri itu ya Pak ya. Siap Ibu. Terima kasih ya Pak ya atas kesempatannya mungkin ya.
cukupkan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Ibu, coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar. Iya Bu. Iya. Nah, sebelum tadi melakukan coaching, saya sempat menanyakan tentang indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu. Iya. Nah, dari indikator ketercapaian itu apa saja yang sudah Ibu lakukan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta ya, sehingga saya menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya, Bu. Seperti itu. Menurut saya sebagai observer tadi Ibu sudah sangat bagus sekali ya Bu ya, luar biasa sudah menjalankan coaching sesuai alur tirta. Kemudian Ibu juga sudah melakukan identifikasi masalah kepada coach dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coaching itu bisa menghasilkan atau coach sendiri bisa menemukan solusi gitu mengenai permasalahannya. Selamat ya Bu ya, di sini sebelum kita akhiri saya ada pertanyaan lagi nih Bu. Kira-kira dari yang sudah Ibu lakukan tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin lebih memahami atau meningkatkan keterampilan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Lalu saya ingin lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu. Iya. Luar biasa sekali, padahal tadi Ibu sudah menerapkan alur tirta dengan sangat baik. Itu di sana terlihat sekali kalau Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Saya ingin lebih mengembangkan kembali. Iya, ya mudah-mudahan nanti Ibu bisa kedepannya lebih baik lagi ya Bu ya, terutama mengenai mengajukan pertanyaan berbobot itu. Iya. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya Bu ya. Amin. Untuk berbagi pengalaman. Baik. Iya, saya cukupkan untuk pasca observasi ini. Terima kasih ya Bu Sri ya. Iya, sama-sama Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.